Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak ibu, kembali lagi dengan ibu pada pembelajaran hari ini. Nah anak-anak, hari ini kita akan membahas materi terakhir di bab transformasi geometri, yaitu perputaran atau rotasi. Nah untuk lebih jelasnya, kita simak di papan tulis ya. Disimak kemudian dicatat ya anak-anak semuanya. Oke anak-anak, di sini sudah ibu siapkan itu tentang rotasi atau perputaran. Nah, di mana lambang dari rotasi itu adalah R. Nah, di sini juga sudah ibu siapkan ada koordinat kartesius. Yang ini yang mendatar sumbu X, yang ini berarti sumbu Y. Nah, berbicara dengan rotasi akan kita ibaratkan dengan sebuah jam. Jam itu pasti punya titik pusat atau titik tengahnya. Kita kasih lambang titik tengahnya itu biasanya O atau titik pusatnya O. Di mana titik O ini berarti bernilai 0,0. Oke, kita tuliskan dulu. Titik O 0,0. Nah, jadi di rotasi ini kita akan bahas yang titik pusatnya 0,0 saja. Nah, kemudian kita ketahui bersama kalau jam itu punya arah atau punya satu arah saja, yaitu berdetak ke sebelah kanan, berputarnya ke kanan. Nah, di rotasi ini juga dibedakan jadi dua. Yang pertama, dia ada searah jarum jam. Oke, kita tulis saja searah. Nah, ada searah berarti ada kebalikannya, dia juga bisa berputar berlawanan jarum jam. Berlawanan. Oke, setelah kita tahu ada searah sama berlawanan, kita butuh untuk membedakannya dengan cara kita simbol atau kita lambangkan. Nah, kalau searah, ibu akan lambangkan dengan positif. Jadi disepakati ya dari sini searah kita kasih lambang positif. Kalau berlawanan dia negatif. Ini hanya untuk membedakan. Kemudian di rotasi ini juga kita butuh yang namanya sudut. Nah, sudut di sini akan dibahas bisa beberapa sudut ya maksud ibu. Bisa dari sudut 90, kemudian 180, 270, dan yang satu lagi itu 360 derajat. Nah, anak-anak, di sini ibu hanya akan membahas dua sudut yaitu 90 dan 180. Cukup dua itu untuk merangkum semuanya. Oke, kita ke materi yang pertama aja. Nah, rotasi yang pertama yaitu P. Jika P A, B titik P akan dirotasi. Nah, dirotasi dengan titik pusat O dan 90-nya positif berarti sudut 90 searah jarum jam, maka bayangan dari titik P A, B itu adalah di sini bisa langsung kita dapatkan rumusnya. P aksen yaitu B, min A. Ini adalah bayangan dari titik P. Nah, anak-anak untuk membuktikan ini kita butuh gambar atau bisa kita buktikan lewat koordinat kartesius. Dimana di sini kita butuh busur. Masih ingat anak-anak bentuk dari busur? Nah, seperti ini ya bentuknya, terus ada garis-garisnya sesuai sudutnya. Nah, untuk sudut 90 itu garisnya di tengah. Kalau punya busur, alhamdulillah. Nah, yang nggak punya gak masalah sebenarnya, tapi kalau punya lebih bagus. Oke, ini sudutnya 90 derajat. Nah, maka sebelah kirinya juga 90 derajat. Nah, anak-anak, kita punya titik P A, B. Kalau kita lihat dari gambar, kita coba ke contoh nih. Titik P itu berapa ya? Tarik garisnya. Di sini ternyata 3. Ini 2. Nah, P-nya itu 3,2. Seperti tadi yang pertama akan kita rotasikan dengan titik pusat O 90 derajat searah jarum jam
Maka bayangan dari titik P tersebut adalah, kalau secara rumus bisa langsung kita jawab. Maka P, aksen atau bayangan P adalah, tinggal dibalik angkanya. Ini kan 3. Yang 3A, yang 2B. Balik, berarti B, A dulu. 2,3. Tapi dilihat. Nah, ininya jadi negatif. Maka yang di belakang kita kasih tanda negatif gitu. Nah, kita buktikan ke Kartesiusnya. Pertama-tama caranya adalah tarik garis dari titik P ke titik pusat. Nah, tarik garis. Kemudian dengan menggunakan busur, maka akan dapat nih nanti, kalau ibu gambarkan kira-kira di sebelah sini. Oke, kita tarik garisnya ke bawah. Oke, agak miring ya. Bisa menggunakan penggaris. Nah, kan searah. Kalau searah kan arahnya ke bawah, makanya ibu garis ke bawah. Kita tarik, kita bentuk dia seperti lingkaran. Nah, seperti ini. Nah, kalau teman-teman lihat di sini tuh sudah seperti 90 derajat. Ingat 90 derajat itu menyerupai 1/4 lingkaran. Udah sama nih ya. Nah, udah, dan di sini juga sudah terbentuk siku. Inilah kira-kira. Memang belum begitu akurat karena tidak menggunakan busur. Bisa kalian coba dengan busur. Nah, kita lihat di sini benar nggak hasilnya. Kita nomorin dulu. Maka kalau kita tarik, kita peroleh bayangan dari P tadi adalah 2, -3. Ternyata sama dengan rumus. Itu kalau dengan cara menggambarkan. Oke, yang kedua, kalau tadi searah jarum jam. Nah, ini sekarang perlawanan. Jika titik P, A, B dirotasikan, nah, dengan titik pusat O dan sudut 90 derajat berlawanan jarum jam, maka bayangan dari titik P adalah, kita tulis P aksen adalah, kalau tadi B, A. Kalau ini berarti apa? B, A dulu, benar. Kemudian kita kasih depannya min B, A. Oke, sama seperti tadi ya, ibu masih pakai titik P, A, B yang ini. Nah, kita ke contoh. Kita tuliskan, tadi kita udah tahu titik P nya itu 3,2. Kemudian sama seperti tadi, dirotasi dengan pusat O dan 90 derajat berlawanan jarum jam. Maka bayangannya sama seperti tadi, dibalik dulu angkanya 2,3, tinggal dilihat yang negatif yang sebelah depan, min 2,3, maksudnya ditambahkan negatif ya. Oke, kita buktikan lagi di koordinat kartesiusnya. Oke, ini sudah ada PA, B nya sama seperti tadi. Kita kira-kira, misalnya ibu tarik garis di sini. Nah, kemudian katanya berlawanan jarum jam, berarti bukan ke bawah. Kita tarik lingkarannya, itu putarannya ke sebelah atas. Ya, seperti ini. Nah, jadi kalau kita lihat tadi ke bawah, sekarang ke atas. Dan ini sudah membentuk siku-siku. Jadi kalau pakai busur ini lebih akurat. Sini A, B, maka titik yang ini adalah, kita tarik garis ke bawah, biasa menggambar koordinat, min 2, ke atasnya kita nomori dulu. Oke, dapat, maka di sini min 2,3 sudah sama dengan gambar. Oke, anak-anak ngerti ya? Oke, kita lanjut yang ketiga, yaitu saat sudutnya 180 derajat. Nah, di sini masih pakai titik P, A, B. Jika titik P, A, B
dirotasikan dengan sudut 180 derajat. Di sini ada plus minus. Artinya baik searah ataupun berlawanan ya, untuk 180 derajat maka hasil bayangannya akan sama. Oke, pasti hasilnya sama. Nah, kita coba ke contoh. Kita gambarkan dulu titik P-nya di kira-kira di sini. Silakan digambarkan. Oke, ini kita kasih titik P. Nah, kalau kita lihat ini titiknya 4, yang ini 3. Ke titik P yang kita miliki 4,3. Tulis 4,3. Jika titik P 4,3 dirotasi, pusatnya O, sudutnya 180 derajat. Oke, Ibu ambil yang positif. Ya, maksudnya searah jarum jam untuk menggambarkan sebenarnya. Nah, busur itu kan seperti ini. Ini tuh sebenarnya 180 derajat. Jadi bisa dalam bentuk gimana aja. Ini bentuk dari 180 derajat. Maka bayangan si P, kalau secara rumus tinggal kasih minnya setiap A dan B. Atau min 4, min 3. Nah, mari kita gambarkan di papan tulis. Seperti tadi, tarik titik P ke titik pusat. Kemudian Ibu perpanjang ke titik yang sudah Ibu siapkan nih. Oke, 180, tariknya seperti setengah lingkaran. Yap. Oke, karena searah makanya ke bawah ya. Dia searah. Nanti kalau dia berlawanan, tinggal tariknya ke atas. Oke. Nah, dari sini kita punya titik P-nya 4,3, maka bayangannya kita lihat min 4, min 3. Sudah sama dengan rumus. Nah, untuk yang berlawanan sebenarnya tinggal tarik ke atas atau putar ke atas. Oke, itu dulu ya anak-anak. Nah, anak-anak, itulah tadi 3 rangkuman yang bisa Ibu berikan tentang rotasi. Sebenarnya ada 270 dan 360. Namun itu saling berkaitan dengan 90 derajat dan 360. Coba kalian cari di mana kaitannya. Nah, anak-anak, sekian dulu pertemuan kita pada hari ini. Kita baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih anak-anak Ibu. Sekian dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.